Begitu ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dan do the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini dalam edisi Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan pada saat ini kita akan mautalamak dengan salah seorang pelaku pariwisata Sumatera Barat ternama. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ian Hanafiah. Nah, kita akan mengupas perjalanan Bapak Ian selaku pelaku pariwisata Sumatera Barat. Selamat pagi Pak Ian. Semangat pagi ya. Semangat pagi, tentunya sehat walafiat ya Pak. Amin. Amin insya Allah. Pak Ian, kalau Aerotour itu pasti udah banyak yang tahu. Ian Hanafiah juga pasti udah banyak yang tahu. Nah, mungkin banyak yang tidak tahu itu perjalanan Pak Ian sendiri dalam meniti karir yang dulu-dulu pernah dengar juga pernah menjadi guide freelance ya Pak. Ya. Hingga sekarang ini menjadi GM dan ownernya sebuah perusahaan tour and travel yang ternama di Sumatera Barat. Bisa berbagi sedikit dengan kita Pak? Ya, terima kasih. Karir saya itu memang dimulai dari nol besar ya. Saya memasuki dunia pariwisata itu by accident. By accident karena gagal niat awal, akhirnya masuk ke pariwisata. Apa itu gagal? Karena begitu tamat SMA, biasalah kebanyakan orang masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Ternyata saya masuk ke Universitas Andalas nggak diterima. Berarti di bawah standar ya. Nggak diterima, singkat cerita akhirnya masuklah ke Akademi Pariwisata. Begitu masuk Akademi Pariwisata, saya lihat ini kayaknya bidang saya ini gitu. Tapi begitu masuk, meskipun saya masuk by accident, tapi begitu masuk saya serius. Saya tipikal orang serius dan fokus. Karena passionnya di situ ya Pak. Begitu saya dilihat, oh ini saya lihat apa aja diajarkan, nanti targetnya bekerja di mana, wah ini saya banget, gua banget gitu. Sudah kelihatan gitu ya Pak ya. Saya ngambil jurusan usaha pariwisata karena saya suka sejarah, saya suka geografi, saya suka bertemu banyak orang, saya suka traveling gitu. Suka yang seni ya. Jadi ini pas passion saya. Akhirnya serius di situ. Begitu tamat kuliah pariwisata, langsung masuk ke jadi freelance guide. Guide freelance banyak suka dukanya, bahasa Inggris masih belepotan. Pengetahuan masih kurang, saya tutupin dengan hal-hal lain. Saya tahu saya pengetahuannya masih terbatas, saya tutupin dengan cerita-cerita canda, cerita-cerita joke gitu. Karena saya pelajari itu, cerita joke itu. Kemudian bahasa Inggris masih belepotan juga begitu. Nah, saya tutupin dengan begitu. Kemudian kalau lagi bawa rombongan, saya tutupin dengan bernyanyi. Ya. Saya juga punya bakat bernyanyi. Hobi juga ya Pak. Jadi begitu tamu mau makan malam, sebelum tamu makan malam, saya nyanyi-nyanyi dulu. Nanti tamu menawarin, nggak makan. Saya bilang, oh nggak usah makan. Padahal saya udah makan duluan. Gitu. Jadi di mata tamu saya seorang guide yang menghibur mereka. Gitu. Padahal saya udah kenyang duluan. Nah, itu strategi-strategi yang saya lakukan, menutupin kelemahan-kelemahan itu. Freelance guide lama, cukup ada beberapa tahun ya, tahun 85 sampai hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Guide freelance sebentar, 2 tahunan. Kemudian saya ditawari salah satu perusahaan besar di Padang pada saat itu menjadi untuk operation tournya. Untuk operation tournya bekerja, bagian tour, operation, mulai dari supervisor pemandu wisatanya, administrasinya, semuanya saya nggak mau. Ditawarin kerja tetap nggak mau. Lebih enak freelance saya bilang. Lebih enak freelance itu income-nya bagus. Income-nya bagus. Kalau kita berangkat goodbye di airport, salam kiri, salam kanan, saku kiri, saku kanan, semua berisi. Penuh ya Pak ya. Jadi itu membuat saya nggak mau kerja di kantoran. Akhirnya dibujuk oleh bos, udahlah kerja di kantoran, nanti saya kasih kesempatan kamu meskipun tetap di kantor, kamu kasih jatah 2 kali sebulan jalan. Baru saya mau. Akhirnya berjalan itu, teknik karir, sampai saya menjabat terakhir itu di perusahaan itu menjadi tour manager. Singkat cerita, dalam perjalanan perusahaan itu
gagal manajemen, akhirnya bankrupt. Akhirnya saya pindah. Saya pindah, kemudian saya bekerja di suatu perusahaan yang perusahaan itu sebetulnya sudah jalan, tapi tidak ada tamu, Akhirnya saya uji coba di situ, di perusahaan itu. Ini kan perusahaan saya masuk. Jika perusahaan ini jalan, saya kasih target 1 tahun. Jika jalan ini perusahaan, saya akan berhenti, saya buka usaha sendiri. Jadi kalau saya gagal, berarti saya jadi karyawan selama-lamanya. Itu target saya. Tapi pada saat itu sebetulnya sudah banyak menawarkan saya buka perusahaan, tapi karena saya nggak punya uang, akhirnya saya ragu, nggak pede sebetulnya. Buka usaha sendiri, bisa nggak ya? Singkat cerita, begitu perusahaan itu setahun saya geluti, perusahaan itu melejit, bisa mendatangkan kapal persiar dan lain-lain. Wah, ini keren. Saya bilang, ini momen, ini saatnya. Saya harus berhenti, sesuai janji saya berhenti dan buka usaha sendiri. Lahirlah Aerotour pada tahun 98. Kenapa Aerotour gitu Pak namanya, perusahaan ini? Aerotour Aerotour itu sebetulnya era. Jadi, era masa. Jadi ini saatnya, ini masanya saya harus gitu kan. Jadi era itu sebetulnya dulu namanya era. Tapi begitu pada saat Aerotour lahir 98 itu, pada saat itu Indonesia lagi reformasi besar-besaran, saya bikinlah namanya Aero. Era reformasi. Era reformasi. 98 krisis, reformasi, Pak Soeharto itu turun bulan Mei. Sementara Aerotour lahir bulan Februari. Jadi 3 bulan sebelum Pak Soeharto lengser, Aerotour lahir. Pada saat itu orang banyak mentertawakan saya. Orang gila, orang lagi krismon, lagi kabut asap, lagi nggak ada tamu kemana-mana, malah buka usaha. Saya bilang, saya niat kepada Allah, saya ingin merubah nasib. Itu saja. Modal sangat prihatin. Kalau mau saya ceritakan, jangankan komputer, mesin tik saja saya tidak punya. Mesin fax itu harganya 1.500.000, saya tidak punya uang beli. Akhirnya saya nyebeng ke suatu hotel. Kalau info ke orang, inilah nomor fax saya. Kalau mau bikin penawaran, saya ngetiknya di warnet, suruh anggota ngetik di warnet, wartel ya, ngetik penawaran. Jadi mesin komputer nggak punya, mesin fax nggak punya. Ya, setiap fax masuk di hotel itu saya bayar Rp1.000 1 lembar. Singkat cerita, yang menghidupkan Aerotour pertama kali adalah masuknya, saya sudah punya networking. Saya sudah punya networking ke nasional, saya sudah punya networking ke Amsterdam. Ada satu agen di Amsterdam kirim tamu ke saya. Pada saat deal harga itu dolar 2.300, pada saat reformasi itu saat dia bayar dolar itu hampir 20.000. Ya, pada saat itu akhirnya itulah saya punya uang awal Aerotour berjalan. Jadi uang dolar itu yang turnya seminggu ada 6 orang. Saya untungnya cukup besar. Akhirnya saya beli komputer, beli mesin tik, beli komputer sama fax. Itu dalam masih suasana reformasi. Reformasi tahun 98. Kantor cuma pavilion rumah orang. Karyawan bertiga. Karyawan itu bekas tempat saya bekerja lama, dia mohon ikut. Saya bilang, kamu ikut, siap ya. Kalau kita mendiri dari awal. Kalau kita nggak jalan, oke, siap. Singkat cerita jalan. Pelan-pelan kita jalan. Niatnya motivasi buat adik-adik yang mau buka usaha, dalam bekerja itu jangan sampai kecewakan orang. Begitu ada kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dan do the best. Niatkan kita pada Allah, niat baik tadi. Nah, kemudian simbolnya ada burung ya Pak ya? Yes. Ya, itu harapan saya supaya burungnya itu selalu terbang tinggi ya. Melambang kemana-mana. Jadi mencari partner, mencari mitra di mana-mana. Jadi Aerotour cuma punya kantor satu, tapi berharap punya mitra di mana-mana. Membawa Sumatera Barat kemana-mana ya Pak ya. Waktu Aerotour buka, saya tidak berani agent ticketing, karena agent ticketing perlu modal besar. Karena jadi waktu itu di airline perlu modal, perlu deposit. Saya nggak punya uang. Ya, jadi produk yang ada di Aerotour tidak berani menawarkan diri mengaplikasi jadi agent satu airline karena perlu deposit, taruh uang jaminan di airline. Saya nggak punya uang waktu itu. Akhirnya saya main di tour. Main di tour, saya niat baik, saya berhubungan baik dengan GM Hotel.
Kalau percaya saya masukin tamu, saya bayarnya nanti setelah check out. Dikasih percaya. Oke. Kasih kepercayaan. Akhirnya itu yang saya laksanakan. Saya laksanakan itu, akhirnya lama-lama uang kita ada. Jadi terwujudnya bisa ada produk tiketingnya itu tahun berapa, Pak? Tiketing sudah 3-4 tahun kemudian. 3-4 tahun setelah berdiri ya. Jadi Tuhan memang maha membantu, sangat saya bersyukur dan rahmat Allah. Dari sisi awal itu tidak ada bisnis saya yang macet-macet itu. Tamunya lumayan datang banyak, kemudian karena networking saya sudah jalin sejak saya jadi pemandu wisata dan bekerja di tempat lain tadi. Kemudian saya jaga itu terus, saya setiap ada tamu kesempatan, itu yang awal AeroTour berdiri. Oke Pak Yan, dengar dari cerita Pak Yan yang tadi, kayaknya Pak Yan lebih fokus untuk memilih tour untuk dikembangkan di perusahaan AeroTour. Nah, kira-kira Pak Yan kenapa memilih fokus ke tour untuk mengembangkan AeroTour ini, Pak? Ya, terima kasih. Tour and travel itu sendiri sebetulnya bisnisnya kan berbagai macam ya. Ada tour, ada tiket, tournya juga terbagi, ada inbound, ada outbound. Inbound mendatangkan tamu dari luar ke dalam, domestik juga dan mancanegara. Outbound bawa orang Sumatera Barat keluar. Saya lebih fokus ke tour, memang dari waktu kuliah juga lebih fokus ke situ. Saya lebih intern kepada materi-materi yang pengetahuan untuk tour itu. Nah, begitu setelah tamat kuliah pun dikasih magang di airline, saya nggak mau malah. Saya nggak mau dikasih magang di airline, di Jepang Airline di Jakarta, saya sobek itu. Keluar dari kampus saya sobek tuh, saya cari sendiri. Akhirnya kalau kamu cari sendiri nggak dapet. Nah, singkat cerita, kenapa di tour dan saya fokus ke incoming, saya begitu merasakan Sumatera Barat punya potensi yang sangat besar yang belum digarap. Jadi kenapa saya mesti repot-repot jual daerah orang luar, sementara Sumatera Barat begitu menjanjikan. Akhirnya saya fokus, saya dalami destinasi yang ada di Sumatera Barat, saya create program-program yang menarik sesuai dengan pangsa pasar yang berbeda. Kalau saya create program untuk Eropa, ini model paketnya. Kalau saya create program untuk ASEAN, ini paketnya. Kalau saya create program untuk domestik, ini paketnya. Untuk remaja ini, untuk family ini, beda-beda. Paketnya nggak bisa sama. Jadi selera orang beda-beda. Jadi nggak bisa kita paksakan paket kita. Kita harus sesuaikan dengan selera pasar. Nah, akhirnya saya create lah program itu. Nah, saya fokus itu, kemudian saya fokus menjalin networking dengan corporate. Saya tidak banyak kepada B2C tempoh hari. Saya lebih suka setiap ada acara B2B saya selalu ikut. Networking dengan travel agent. Makanya travel agent besar di Jakarta itu saya pegang. Saya nggak banyak-banyak, yang besar-besar saya pegang. Nah, yang besar itu membantu saya. Saya sangat sering mendapatkan begitu ada agent baru kontak saya tanya, kok kontak AeroTour kenal di mana? Kita sebelumnya tidak kenal. Terus dia bilang, saya tahu agent A pakai Bapak, agent besar pakai Bapak, kenapa saya nggak berani gitu. Karena travel agent itu trust, soal kepercayaan. Dia akan ragu-ragu mengirimkan tamu ke suatu travel agent yang baru, jangan-jangan nanti tamunya diservis tidak baik atau yang negatif. Singkat cerita, akhirnya dia harus cari referensi. Kalau saya mau pakai travel A ini benar nggak ya? Dia cari tahu, oh ternyata agent A, agent B, agent C yang besar-besar pakai dia, orang yakin. Itu modal saya awal. Modal kepercayaan yang oleh agen-agen besar itu yang saya pegang sampai sekarang. Kemudian juga cinta Sumatera Barat gitu ya. Jadi saya fokus jual-jual destinasi Sumatera Barat keluar. Mulai dari adventure-nya seperti adventure Mentawai, naik Gunung Kerinci, ya, naik Gunung Merapi, itu adventure. Kemudian yang budaya seperti ada Bajamba, yang alam-alam. Jadi laut yang marine waktu awal-awal belum ya, sudah ada tapi tidak begitu maksimal. Nah, ini yang awal kita fokus mendatangi wisatawan, karena saya tahu multiplier effect daripada pariwisata incoming itu sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Kalau saya membawa tur ke luar negeri, untung saya bisa sama, profitnya sama saja. Saya secara bisnis bawa tur ke luar negeri, 20 orang dapat uang misalnya 2 juta. Kalau saya mendatangkan orang dari luar ke dalam juga dapat 2 juta, sama kan? Tapi saya lebih cinta kalau incoming karena dia bayarnya lebih. Saya akan bayar ke hotel, saya akan bayar ke guide, saya akan ke restoran dan lain-lain. Itu suatu kepuasan yang luar biasa bagi saya. Oleh karena itu ternyata ada yang menilai. Dinilailah saya waktu itu oleh namanya organisasi wartawan ini. Wartawan, saya dapat award dari jurnalis Sumatera Barat. 3 tahun berturut-turut jadi tour operator inbound, tour operator terbaik award ya. Jadi namanya pariwisata award.
Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 96, 97, 98, 99. Oke. Ya, nah sekaligus dapat lifetime achievement waktu itu. Karena saya berani menyatakan bahwa Aerotour fokus incoming. Jadi orang kalau mau tur ke Malaysia, tur ke luar negeri, tur ke Malaysia, tur ke jauh-jauh, dia nggak bakal kontak Aerotour. Dia tahu bahwa Aerotour itu fokus incoming. Begitu saya melakukan dulu. Nah, baru 5 tahun terakhir ini saya fokus karena sudah ada tenaga. Karena itu tadi saya orang tipe fokus. Kalau semua mau, orang kan kadang lata di situ jatuhnya. Pada saat saya fokus, tamu saya sedang rame-ramenya, saya bisa handle tamu itu rata-rata 1.000 orang 1 bulan. 1 bulan ya. Untuk rame-rame itu, pada saat itu datang tawaran macam-macam. Saya ditunjuk jadi perwakilan umroh, saya mau dia tunjuk untuk perwakilan untuk luar negeri. Saya bilang saya nggak mau. Sementara saya fokus incoming, karena incoming saya ini sedang manis-manisnya. Ini ujian. Kalau saya akok, orang pada bilang saya rakus, saya mau juga yang lain, berarti fokus saya terbagi. Pada saat fokus saya terbagi, saya dimakan orang di sini. Saya nggak mau ini dimakan orang, karena ini poin saya jaga kuat, jaga bener. Biarlah yang ini nggak dapat. Sehingga sampai sekarang saya nggak main umroh. Walaupun banyak sekali aja Jakarta mau nawarin perwakilan umroh saya. Bapak salah orang. Kalau saya dijadiin perwakilan umroh, salah orang. Nah, begitu sudah berkembang, alhamdulillah kantor kita yang butuh tadi, kita punya kantor baru, ini tahun 2012. Iya, 2012. Dari mana uangnya? Itu tadi. Saya kebiasaan menabung. Saya kebiasaan menabung. Jadi kalau setiap tahun kita meskipun perusahaan sendiri, saya digaji dengan bagaimana layaknya, hanya dikasih fasilitas sederhana. Jadi anak istri nggak bisa ngambil uang perusahaan. Tetap profesional ya Pak ya? Profesional, karena digaji. Saya digaji, akhirnya begitu akhir tahun kita simpan, kita keep, akhirnya kita punya kantor sendiri. Ini kita dirikan kantor ini 2012. 2012. Berarti udah 8 tahun ya? 8 tahun. Oke. Sampai akhirnya banyak tadi Pak ya penghargaan-penghargaan, dan itu juga pernah mendapatkan World Best Halal Tourism Award. Iya Pak ya, 2016. Nah itu gimana ceritanya itu Pak? Itu World Best Halal itu pada saat pemerintah Republik Indonesia mensiarkan wisata halal ya. Wisata halal, akhirnya kami terseleksi pertamanya. Saya juga kaget itu. Begitu datang orang kementerian, cek semua, isi ini, tanya ini, wawancara dan lain-lain, lihat produk, dia cek bagaimana apa hasil produk Aerotour selama ini, kemudian hasil capaiannya membawa wisatawan 1 bulan berapa. Saya dengan cepat memberikan, akhirnya kementerian ini data sangat baik gitu loh. Begitu dia tanya berapa wisatawan Anda handle dalam bulan ini, dalam tahun ini, saya sebentar data plug keluar. Jadi saya sudah punya sistem. Ini sistem itu saya sudah ciptakan sejak tahun 96, 97, 98, 99, 2005 gitu kan. Saya beli sistem dari Jakarta, dan sekarang alhamdulillah terjaga dengan sistem itu. Mudah-mudahan terjaga rapi. Kemudian wisata award tadi, saya masuk nominasi wisata award nasional. Akhirnya memenangkan wisata halal Nusantara nasional. Kemudian dimasukkan kepada internasional juga masih dapat ya. Waktu itu 15 kategori yang dipertandingkan dunia, Indonesia meraih 12 ya. 12 itu ada destinasi halal, ada kuliner halal, dan tour operator halal. Alhamdulillah kebetulan tour operatornya Aerotour Sumatera Barat. Saya surprise dan anugerah yang luar biasa. Waktu saat itu terbantu memang ya, pencitraan Aerotour terbantu, dan lumayan kita dapat tamu banyak dari luar mendapatkan itu, karena dia bilang kita branding halal itu membantu. Gimana menurut Bapak sendiri mengenai pengembangan pariwisata halal di Sumatera Barat gitu Pak? Ya, pariwisata halal itu pro kontra sekali ya dari awal ya, karena memang Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia itu potensi yang paling besar sekaligus tantangan paling besar. Kenapa potensi? Ya potensi, karena wisata kita negara muslim terbesar di dunia. Kenapa tantangan berat? Karena orang Indonesia sudah merasa halal, akhirnya sertifikasi itu dicuekin. Ngapain? Saya belum lahir juga sudah halal, jadi nggak perlu urus itu. Jadi pemahaman masyarakat tentang wisata halal itu berbagai macam ya, sangat bervariasi.
Sehingganya itu tantangan. Nah, begitu kita dapat halal, pelan-pelan kita yakinkan bahwa wisata halal itu bukan saja halal dalam arti kata halal haram secara agama, agama makan halal haram, tapi lebih kepada ternyata wisata halal itu diminati juga oleh orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena orang-orang itu tahu bahwa jika memang makanan suatu daerah itu halal, mereka yakin bahwa halal itu sudah melalui proses-proses yang panjang ya, higieniskah dan lain-lain ya, proses-proses mutu dan lain-lainnya. Nah, wisata halal ini kita kalau tour operator halal ini lebih kepada menyajikan produk-produk yang sudah disiapkan oleh pihak lain. Dalam arti kata kita akan datang ke restoran yang bersertifikasi halal, atau ukurannya yang ada sebagian besar restoran yang belum sertifikasi halal tapi kita yakin ya. Kemudian kita tentu membawa produk-produk yang sholatnya kita tanya ke tamu mau sholat di masjid, kita siapkan masjidnya, kita sudah punya. Kalau dalam rute ini ya terpepeten kita rute Padang Bukit Tinggi, mau sholatnya di mana kira-kira sholat di daerah itu kan masjid macam-macam ya. Ada masjid tua yang punya historis, ada masjid yang baru yang megah. Jadi itu variasi itu makan dan lain-lain. Jadi kita lebih kepada masyarakat, kita harapkan wisata halal itu yang pedagang berjujurlah berjualan, senyumlah berjualan, bersihlah dagangannya. Itu sebetulnya sudah mencerminkan hal-hal halal. Sebetulnya halal itu yang seperti itu. Jadi tidak lagi pemahaman masyarakat halal itu saya kan tidak jual makan produk haram dalam agama, saya jual sapi, daging sapi, jual ayam kan halal, ikan halal, bukan hanya itu. Prosesnya. Jadi pemahaman yang seperti itu yang harus diberikan kepada masyarakat. Ini sangat diperlukan karena ini permintaan. Permintaan itu ada. Kita kalau dapat tamu dari Malaysia, saya tanya Pak, don't forget the halal food. Bukan walaupun dia sudah tahu dia ke Sumatera Barat kan Muslim ini, tapi tetap permintaan itu ada. Bahkan agent Jakarta pun sudah sering minta sekarang makannya halal food ya Pak. Jadi itu sudah suatu kebutuhan. Nah, ini yang harus dipahami oleh banyak-banyak pihak, termasuk restoran dan hotel. Nah, hotel juga pastikan di kamarnya ada arah kiblat. Seperti itu. Ribut tamu. Kalau kita bawa tamu nginap di hotel yang tidak ada arah kiblat, besok ribut ya. Gimana sih Pak? Katanya Sumatera Barat ini. Makanya semua hotel di Sumatera Barat menurut saya sudah. Sudah ada itu. Seperti yang kita semua tahu, kita Indonesia khususnya Sumatera Barat itu dilanda pandemik juga di tahun 2020. Nah, bagaimana Aerotour untuk bertahan memperjuangkan kepariwisataan gitu di masa pandemik gitu Pak Yan? Ya, terima kasih. Sejak bulan Maret kita memang dihantam, orang Minang bilang dihantam galodo nih ya. Betul-betul stagnan, habis, kita nggak bisa bergerak. Karena memang pariwisata tidak bergerak, karena pariwisata itu adalah mengurus perjalanan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang orang bergerak tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena memang orang takut. Orang lebih memprioritaskan kesehatan, itu nomor satu, kesehatan itu nomor satu. Nah, kenapa kita sebetulnya hampir semua teman-teman termasuk kita sudah sesak napas. Kalau bertambah lagi ini waktunya bisa nggak ada napas lagi kita. Iya. Jadi ya alhamdulillah kita ada sedikit simpanan dalam itu tadi, dalam berbisnis itu tidak boleh terlalu ngoyo ya. Tidak boleh terlalu ngoyo, tidak boleh terlalu ambisi. Sebagian teman-teman mungkin kena ngoyo terlalu berambisi, pada saat terjadi gini kalah kabut. Karena kita mesti bagaimanapun mesti bayar kewajiban ke bank dan lain-lain. Kami itu tidak ada, sehingganya jadi tidak terlalu beban ya. Income tidak ada, pengeluaran juga tidak terlalu besar. Jadi itu mungkin yang bikin kami bisa bertahan. Kalau income bulan Maret sampai bulan Agustus memang nol ya Pak ya. Nah, Agustus mulai bergerak, 112 ada, mobil kita jalan, tur kita ada 12 ada. Nih kayak besok ada tamu masuk dari Kalimantan 20 orang. Minggu depan ada masuk dari Jakarta 8 orang. Jadi dalam sejak Agustus ada aja. Karena kita keep contact. Kita selalu keep contact dengan mitra-mitra kerja kita. Don't worry, ke Sumatera Barat ini poin-poin kita kasih tahu.
Begitu juga video-video bagus dari dinas, video dari manapun, dinas-dinas kabupaten kota, kalau saya lihat ada videonya bagus, foto-foto yang bagus, saya share. Saya tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan untuk bikin video-video bagus, foto-foto bagus itu, karena ini yang share adalah dinas-dinas pariwisata, berarti boleh di-share. Kalau orang punya, saya minta izin. Tapi kalau dinas, saya men-share aja, karena memang pemerintah punya kan, saya share. Jadi video-video pendek yang tim dinas bikin itu sering saya share. Saya share ini kesiapan Sumatera Barat. Jadi ini cara saya supaya hubungan kita tidak terputus. Supaya partner-partner saya di luar sana, oh Pak Ian masih hidup kok. Kalau dia menganggap saya nggak pernah kontak, nggak pernah memberi kabar, nggak pernah kasih informasi apa-apa, akhirnya Pak Ian masih hidup nggak ya? Pada saat dia ragu-ragu Pak Ian masih hidup atau tidak, masuk orang lain. Dicaplok orang rezeki saya. Jadi sehingganya saya keep kontak itu. Saya jaga ketat itu. Oke. Nah, kira-kira sampai saat ini ada nggak Pak pengalaman yang menarik sekali nggak bisa dilupakan bagi Pak Ian sendiri dalam dunia kepariwisataan? Apa ya? Sebetulnya memang suka duka itu tentu banyak ya. Saya meniti karirnya dari nol ya. Bukan langsung tiba-tiba punya usaha. Jadi pengalaman itu banyak. Di antaranya yang sangat tidak terlupakan itu sama saya adalah di awal saya meniti karir, saya jadi bekerja di tour and travel yang sangat kecil ya, sehingga tamunya malah tidak ada, sulit. Kemampuan saya juga baru tamat kuliah, apa sih kemampuannya gitu. Sehingganya karena travel itu berada di hotel, yang travel itu pemilik hotel yang punya travel itu, saya bekerja di situ. Saya rangkap bekerja sebagai bellboy. Bellboy hotel itu. Jadi pada saat itu saya setiap ada tamu-tamu Belanda dulu, tamu-tamu dari Belanda, grup-grup, saya ikut angkat koper. Koper Belanda itu kan gede-gede ya. Dulu pakai diangkat itu, pakai dorong-dorong. Baru pakai troli ya Pak ya. Pakai troli, pakai angkat. Saya angkat, hotelnya bertangga, saya naik tangga, bisa lantai 2, bisa lantai 3. Begitu sampai di kamar, saya bukain kamarnya, saya tunjukin ini TV segala macam, seperti bellboy biasa. Tapi saya langsung bertanya, how are you sir? Good afternoon sir, atau good morning sir, sesuai waktu. How is your trip sir? Banyak dia tanya. Kemudian mungkin tamunya bosan, saya tanya-tanya terus. Saya targetnya pasti dia kasih tip saya. Nanti dikasih tip Rp1.000, thank you sir, setelah saya turun. Jadi selagi belum dikasih uang Rp1.000 saya belum turun. Masih banyak pertanyaan nih. Jadi itu pengalaman yang saya tak terlupakan, bahwa saya baru tamat kuliah, belum tamat kuliahnya, masih semester terakhir. Saya sengaja bekerja di situ karena saya tidak punya mesin tik di rumah. Daripada nyewa jalan mesin tik, nggak ada duit. Saya bekerja di hotel. Begitu habis jam kerja, saya jaya menyiapkan skripsi. Kemudian bos lihat tuh. Saya pernah beberapa kali dia dengar komen, anak barunya rajin ya. Dibilang sama manajer saya. Saya bilang, ketipu kamu. Saya menyiapin skripsi saya. Karena nggak ada mesin tik di rumah. Nggak punya mesin tik, kalau sewa mahal. Nggak ada duit. Akhirnya saya kerjakan di kantor. Email dari bos saya lebur, padahal saya ngerjain skripsi saya. Intinya memang harus pintar-pintar cari strategi ya Pak ya. Ini kita juga pengen tahu nih Pak, harapan Pak Ian sendiri selaku pelaku pariwisata untuk kepariwisataan Sumatera Barat itu seperti apa Pak? Kita optimis ya. Kita semua optimis. Saya di bidang pariwisata ini baru 35 tahun ya. Sudah 35 tahun. 85, sekarang 2020 35 tahun ya. Di 35 tahun itu saya yakin bahwa pariwisata Sumbar ini sangat akan berkembang ke depan. Nah, sekarang sudah enak ini kawan-kawan di pariwisata, semua orang talking about tourism. Semua orang bicara pariwisata. Dinas apapun cerita pariwisata. Orang di warung cerita pariwisata. Jadi semua orang mindset pariwisatanya sudah bagus. Sudah sadar wisata sudah mulai bagus. Nah, ini momen kita untuk cepat berlari, jangan lagi berjalan. Karena kalau kita berjalan, kita didulin oleh orang lain dari belakang. Nah, ini momennya Sumatera Barat naik. Apalagi sekarang ini kepala daerah banyak yang baru ya. Mulai gubernur akan baru, pasti baru ya. Siapapun pasti baru. Kemudian kabupaten kota juga banyak yang baru. Mari momennya adalah menggerakkan pariwisata, karena memang kita hanya punya pariwisata. Karena uruslah pariwisata, ekonomi masyarakat akan sejahtera, yang mengurus akan masuk surga. Amin, ya rabbal alamin. Oke Pak Ian, terima kasih atas waktunya dalam edisi Mau Tak Lama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada hari ini. Semoga semakin berjaya Aerotour dan kepariwisataan Sumbar pastinya Pak Ian. Sebelum Kak Ros undur diri dari bincang-bincang kita pada hari ini ada
titipan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Mohon diterima Pak Yan. Oh, terima kasih. Oh, udah penghargaan lagi di akhir tahun ya. Terus ini di akhir juga. tahun ada penghargaan ini ya. Terima kasih. Oh, ada bingkisan. Bingkisan. Terima kasih. Taste of Padang ya. Rencana pariwisata demikian tadi mau talamak kita bersama Bapak Ian Hanafiah, seorang owner Aerotour Sumatera Barat, juga merupakan Ketua Asita Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Saya Kak Ros undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Pitih Maswa.